Penanganan narkotika akan dilaksanakan secara extraordinary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel UTHR, channel kolaborasi, channel kesehatan dan pendidikan. Hari ini kita sore-sore minum kopi di kebun. Kita ingin merespon nih Mas, sebagai masyarakat sipil merespon pemerintah untuk melakukan rehabilitasi dengan memanfaatkan sektor institusi TNI ini kelihatannya. Nanti pecandu ini direhab di tempat Rindam ya. Saya dengar nih ada 10 provinsi nih. Mungkin di awalnya di Sumatera Utara gitu ya. Tapi kalau melihat dari data itu Jawa Timur tuh terlihat ya, kemarin yang kita diskusinya Bud ya. Jawa Timur yang cukup banyak nih. Tapi laporan penangkapan kelihatannya. Ini menarik nih. Ini pertama kali kita syuting di terbuka ya. Ada pohon pisang, ada pohon mangga. Di sebelah kanan saya ujung ini udah berkarat sebenarnya, di amplas juga nggak bisa. Coba dikenalin siapa namanya Mas. Terima kasih. Ini Mas Ferry ya, Ferry Kamil ya. Di tengah ini Ombud ex PKNI. Ex PKNI, mantan ketua kita. Oh ya Mas, melihat berita ini nih. Berita tadi itu berita ya. Tadi. Tapi kita kupas dulu nih ya, selama 15 menit ke depan nih. Itu menyebutkan akan melibatkan atau menempatkan tentang untuk rehabilitasi narkotika dengan jajaran TNI dan ini di Rindam ya. Jadi kemudian ada pemberitaan yang dari DPR tadi. Saya juga baca sepintas saja itu cepat aja. Jadi saya membaca di sana bahwa gagasannya akan memadukan upaya rehabilitasi kemudian dengan pendidikan bela negara. Dan pendidikan bela negara kan salah satu pelaksananya adalah dari Kementerian Pertahanan. Jadi kan rutin saja. Nah, jadi saya pikir itu gagasannya. Dan kalau dari sejarahnya kita sendiri, sebenarnya kan waktu Pak Presiden menyebutkan tahun 2015 ya 100.000 orang komitmen untuk merehab 100.000 orang pecandu, walaupun tidak pernah terpenuhi itu ya. Nah, tapi waktu itu dengan usaha besar-besaran, BNN dengan dengan pusat balai-balainya, kemudian dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, termasuk juga Rindam ya. Juga di lapas waktu itu kan semua dilakukan. Dan artinya Rindam saya rasa sudah punya pengalaman dengan waktu itu. Saya tidak tahu apakah itu dilaksanakan dalam 1 tahun atau 2 tahun gitu ya. Tapi di beberapa tempat itu juga saya tidak punya informasi tentang bagaimana pelaksanaannya, bagaimana proses rekrutannya itu untuk yang menjadi pasien rawat inap itu, karena itu kan dengan model rawat inap ya. Dan bagaimana pelatihan buat yang terlibat di sana, saya kira pasti dilakukan sesuatu dan hasilnya atau ininya sendiri, programnya sendiri. Kita tahu tuh kalau generiknya TC seperti apa begitu ya. Dan misalnya tetap akan ada bagaimana melatih orang menjadi functioning gitu. Kemudian ada diskusi kelompok atau dalam sesi kelompok ataupun sesi individual counseling. Nah, dalam pelaksanaan sana seperti apa kita nggak tahu. Tapi gini Mas, yang kita baca kemarin atau kita tonton ya tentang extraordinary ya. Kan pertamanya itu kan respon dari kepala BNN ya. Saya nggak tahu ya. Iya, itu di dalam instruksi presiden ya, di dalam rapat khusus kalau nggak salah di para Menko ya. Nah, mereka membungkusnya dengan bingkai yang sama ya. Ya saya pikir 10 tahun yang lalu atau 2015 lalu juga bingkainya sama saja, supply, demand, reduction ya, atau pemberantasan, pencegahan dan pengobatan. Nah, kira-kira yang Mas Ferry bayangin nih ya, dengan bingkai yang sama yang dulu juga, apakah ada yang baru gitu ya, strategi itu ya, saya nggak tahu ya. Terus
saya ingin tahu juga sebenarnya porsi data ya secara nasional itu berapa sih yang sudah ditanganin gitu ya. Mas Ferry mungkin bisa nyenggol itu dikit ya. Ya, jadi kalau kita lihat tadi tentang extraordinary crime atau kaitan di menyinggung itu, saya tidak terlalu tahu konteksnya apa, tapi menyinggung itu. Istilah kejahatan narkoba itu sebagai salah satu extraordinary crime di samping apa kejahatan tipikor sama korupsi dan terorisme gitu ya. Nah, tapi pemahaman saya tentang extraordinary crime itu karena dampak yang ditimbulkannya itu begitu besar gitu ya. Jadi dan besar artinya masif. Itu atau bahaya lah, dalam kondisi bahaya ya. Saya menambahkan extraordinary di sini bukan yang khusus terkait undang-undang tentang pidana khususnya, extraordinary penanganannya. Nah, itu biasa saja sebenarnya, dikait-kaitkan dengan kan extraordinary situation itu needs the extraordinary response gitu. Jadi saya pikir biasa-biasa saja itu, artinya bagaimana istilah digunakan. Dan dari dulu kita sudah menyebutkan dengan memasukkan sebagai extraordinary crime juga seharusnya ada tercermin kan sikapnya seperti apa, tapi kenyataannya dari respon berapa 1999 mulai dibentuknya BKNN dulu sampai sekarang kalau kita lihat kan responnya tidak terlalu banyak perubahannya. Ada kurun waktu, misalnya wacana tentang pengguna nafsa bukan untuk dipenjarakan. Itu tahun 2012-an waktu zamannya Pak Anang misalnya menjadi kuat. Tapi kemudian redup lagi. Nah, jadi saya kira yang paling fair itu adalah satu, kita coba buka aksesnya, minta akses ke BNN ataupun Rindam sendiri sebagai pelaksana. Bagaimana kisah yang dulu itu sehingga dulu itu proses begini dan hasilnya seperti ini. Jadi ONEP lah ya, ada. ONEP ya. Hasil evaluasinya. Dan itu menjadi salah satu bahan keputusan. Nanti apakah memang layak untuk dilakukan seperti itu, gitu ya. Nah, dan seterusnya nanti dari efektivitas pembiayaannya berapa dibandingkan dengan dilakukan oleh BNN atau dilakukan oleh Kementerian Kesehatan atau yang lain. Jadi itu saya kira. Dan yang kedua bukan hanya dari sisi biaya tapi juga dari suara si pesertanya sendiri gitu ya. Dan bagaimana dari yang lain karena kan kritiknya bukan hanya pelaksanaannya saja atau mungkin yang ikut di sana merasa wah bagus sekali, kami beruntung karena memang selama ini sudah off, habis hilang ininya sakaunya langsung digenjot kita itu waktu itu selama 3 bulan misalnya, begitu kesan mereka gitu ya. Mungkin sebagian lagi bilang wah nggak asik gitu ya, dan kita nggak tahu itu. Nah itu yang saya pikir kalau didiskusikan akan bagus. Ya memang kita nggak tahu nih Mas grand design-nya ya. Karena pemberitaan terakhir juga masih sama pemberitaan si Puan nih ngomong ya di Puan Maharani ngomong bahwa pendekatannya adalah humanis. Kata kuncinya humanis terus pendekatan hak asasi manusia. Jadi preminya itu masih. Jadi kalau kita lihat nanti kalau ini dari perspektif masyarakat sipil yang kalau saya pikir ini pernah dibicarakan dulu kan waktu Rindam sampai TNI juga ikutan gitu. Kalau dalam sejarah sebenarnya ada saja ya. Jadi kalau di Thailand itu yang megang rehab itu Thailand dulu angkatan udara, angkatan darat gitu. Dan penanganan narkoba itu ada yang oleh rezim kepolisian yang megang di negara lain. Nah di kita dasarnya memang kalau kita lihat RSKO itu yang pertama dari Kementerian Kesehatan gitu. Tapi setelah itu kemudian dari lembaga-lembaga yang lain yang banyak ya, basis agama dan lain-lain. Yang kemudian didominasi pernah ada waktunya didominasi oleh teman-teman Kementerian Sosial gitu ya, gagasan dibuat oleh Kementerian Sosial. Jadi beragam ini. Kalau misalnya ini menjadi pintu masuk untuk kita mendiskusikan sehingga bisa mencari yang terbaik tadi untuk model ke depan. Kalau lihat dari yang pertama ada pengumuman itu berarti akan ada upaya yang lebih besar lagi kelihatannya. Berarti ada anggaran yang turun untuk itu gitu ya. Dalam waktu cepat Waktu cepat. Oke. Kurang tahu tuh. Sebelum kita lanjut ke yang lebih dalam lagi, kita mau ikuti yang satu ini. Oke.
Oke, kembali lagi di channel kolaborasi UTHR edisi pertama. Apa sih yang akan dikembangkan? Tapi kan kita nggak tahu nanti ke depannya ya. Ini kita sebagai masyarakat sipil nih ya, sebaiknya apa sih rekomendasi yang bisa kita berikan nanti? Hanya sama nggak apa-apa, tetapi ada model yang berbeda atau terkait dengan upaya dukungan pada korban nih, khususnya korban ya. Jadi saya langsung aja ya. Yang pertama, kita perlu tahu tuh bahwa misalnya tahun 2022 kemarin, kalau kita lihat dari anggaran BNN itu 1,3 T ya. Nah, 1,3 udah jauh lebih kecil dari dibandingkan beberapa tahun lalu, sempat 1,8 atau bahkan 2,1 gitu ya. Nah, itu saya coba lihat di Lakip itu di bagian untuk terapi rehabilitasi itu saya coba total, kalau tidak salah itu totalnya kira-kira 10 M. Kecil ya? Kecil sekali. Dan nah nanti akan bagaimana yang kedepannya? Kalau sekarang ini kan ada 10 M di sana, kemudian Kementerian Kumham, nah itu mungkin dia merehab mungkin beberapa gelombang di beberapa lapas. Nah, jadi tapi dana juga pasti lebih kecil juga. Nah, yang ke depan itu akan seperti apa? Dan kemudian kalau memang sudah ada dana itu, kalau saya pikir rekomendasi pertamanya ada tadi. Rencana itu melibatkan masyarakat sipil. Karena kita masyarakat sipil itu punya ruang gitu ya, sudah punya pengalaman. Rehab-rehab sekarang itu angka-angkanya sebenarnya paling besar itu dari masyarakat sipil. Yang artinya bisa swasta, bisa yang sosial gitu ya. Nah, jadi melibatkan dan untuk baik itu metode tadi, lihatlah hasil yang kemarin-kemarin seperti apa. Nanti diputuskan itu metodenya atau caranya nanti akan melalui mana, apakah rindam atau apakah yang institusi lain, dan kemudian seperti apa. Jadi itu menjadi dialog yang mungkin kalau mau diberdayakan per daerah, karena lihat kapasitas daerah kan beda-beda. Nah, jadi tidak di Jakarta semua atau di daerah. Nah, seperti itu. Dan saya sangat usulkan itu dijadikan sebagai sebuah studi yang cukup kuat untuk menjadi data terbaru kita gitu ya tentang masalah rehabilitasi. Artinya memang keterlibatan masyarakat sipil penting sekali ya. Penting sekali. Jadi banyak kan di kelompok masyarakat yang menyelenggarakannya 10 sampai 20 klien itu bisa menangani masalah sebenarnya ya. Dibanding numpuk di suatu sentral khusus secara nasional gitu. Menurut lo bro? Oh iya, mungkin kalau pandangan dari Budi mungkin punya pandangan yang lain. Ya, apa yang harus yang bisa direkomendasikan ya? Ya, ini kan masih abu-abu lah, masih sebuah usulan lah. Mungkin dari pengalaman lo di kalau pengalaman sih mungkin di komunitas ya. Di komunitas sampai hari ini atau kita mungkin belum bisa mengakses terkait hasil evaluasi yang tadi Mas Ferry yang Mas Ferry omongin nih. Bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan dari 2015 lah, ketika Pak Jokowi ngomong 100.000 pecandu, terus ngomongin war on drugs. Nah, itu apa evaluasi yang telah dicapai Indonesia? Laporannya tadi kita sempat ya di belakang syuting kan ngobrolin ASEAN ya. Bagaimana rapot Indonesia. Wah, itu jadi satu topik lagi. Rapot Indonesia kan ngomong rapot berarti ada evaluasi dong. Itu di topik berikut tuh. Bayangkan satu, itu dendam cukup bagus. Kalau saya argumennya lihat dari luar saja, satu dari sisi peserta, ini mereka ini siapa gitu ya? Kalau mereka ini adalah yang dari tadi dikurangi dari yang lapas terbaru misalnya, kapasitas tadi mungkin masih oke saja gitu, karena dia agak terlatih. Kan sudah ada di dalam yang kawah Chandra dibuka lebih. Nah, tapi dengan seperti ini, pada prinsipnya saya sangat tidak menolak gitu ya, bahwa misalnya saja dalam bayangan saya itu yang 1 bulan pertama itu adalah stabilisasi sambil assessment sambil dia memulai pendidikan. Kemudian di yang bulan kedua ketiganya misalnya kalau memang dana yang tersedia itu 3 bulan gitu. Secara umum itu kira-kira ini digunakan untuk tadi pelatihan bela negara.
Cuman pelatihan bela negaranya harus diterjemahkan dalam bentuk yang jauh lebih bagus. Misalkan aftercare atau apa. Iya. Misalkan gitu kan. Jadi ada bagian yang penguatan dia tadi tentang ya bela negara nanti pakai baris-baris dan sikap ini disiplinan oke. Tapi bagaimana dia nanti distimulasi dengan bagaimana menjadi produktif setelah keluar nanti dengan proses ini, dukungan apa akan dia butuhkan atau keluarganya seperti apa, itu yang saya kira memperkuat dia secara utuh. Itu adalah bentuk bela negara yang paling keren buat si pecandu perspektif pecandu yang telah direhabilitasi pasca rehab. Nah itu tadi kan pasca rehab itu yang menjadi sebuah tantangannya itu pasca rehabnya yang sampai saat ini saya belum melihat nih. Banyak orang direhabilitasi di panti, clear di dalam panti. Ketika dia turun di masyarakat itu banyak masalah itu. Ya, kalau saya pikir sepertiga dari anggaran untuk rehabilitasi itu kalau bentuknya tadi rawat inap, sepertiga itu kasih buat pasca rehabnya. Iya, sebaiknya memang dikejutnya pasca rehabnya ini mau bikin aftercare, bikin pengembangan usaha. Nah, yang mungkin tadi itu kan yang buat lapas ya. Tapi kalau yang buat umum gitu, apalagi kan konsekuensi dari undang-undang seperti ini. Jadi kalau dikait-kaitkan dengan lapas gitu ya, nah ini bolehlah menjadi salah satu alternatif untuk menyelesaikan masalah lapas. Walaupun secara etis itu jangan lo mau kirim orang ke rehab gara-gara mau ngurangin lapas. Karena memang itu kejahatan tidak pantas dikatakan kejahatan. Itu dia. Tapi oke lah, apapun itu misalnya ini dilakukan, saya pikir kita terima gitu ya. Nah, sebagai bagian tahapan untuk yang lebih baik lagi. Nah, ini yang bukan di lapas ini. Terus bagaimana proses nanti tentang pemilihannya? Apakah berdasarkan kasus ringannya atau beratnya? Kriteria calon ini ya, penerima manfaat ya. Jangan sampai nanti jadi lahan lagi nih. Iya betul. Di PWL baru nih, Rindam. Di PWL baru Rindam. Nah, gitulah ya. Oke Mas, kita break dulu. Ada yang mau lewat dulu yang satu ini. Siap. Oke, kembali lagi di channel kolaborasi Universitas Terbuka Ham Production. Di sini, cukup lumayan ya. Sudah terkuliti kelihatannya ya. Belum sih. Masih setengah ya. Karena masih abu-abu ya. Bisa sebagai closing statement apa nih yang bisa disampaikan para penonton UTHR ya terkait dengan ini Mas? Silakan Mas. Ya, saya kira yang pertama itu dari obrolan kita tadi itu yang mungkin punya channel atau punya kegiatan, bertanyalah itu secara langsung ke stakeholder, dalam hal ini BNN ataupun bagian TR-nya. Nah, apa rencana pemerintah terkait dengan itu? Nah, dan kemudian kita kasih masukan gitu ya tentang mungkin ada semacam evaluasi terbuka atau paparan tentang apa gambar besarnya, sehingga kita dari masyarakat bisa mendukung itu dengan sepenuh hati gitu ya. Sayangnya gebrakannya itu di akhir politik ya. Kayak sudah lemes gitu ya. Saya kira ini juga menarik buat memberikan ide gitu ke teman-teman yang masih aktif, masih di lapangan ataupun di masyarakat. Coba bawa isu drugs, kebijakan seperti apa? Nah, kan lagi rame capres-capres nih. Gagasannya seperti apa itu ke depan itu terkait dengan drugs? Ya, kasih itu ya buat calon-calon legislatif maupun calon presidennya. Mau calon presiden, calon gubernur, legislatif. Dan kita tanyakan ke mereka karena mereka akan merepresentasikan kita. Atau kita bawa gagasan dan minta pandangan dari mereka. Atau kita undang ke sini. Kita tanya kita kulitin, dia paham nggak tentang narkoba? Om Bud sebagai komunitas gimana itu sih, bro? Kalau melihat perkembangan sekarang ini kan baru segmennya kan yang ngomong rehabilitasi nih, kebijakan dari terdahulu. Ya kedepannya gue harap ini jangan sampai terulang mirip doang. Dikerjanya sama aja. Copy paste ya. Tidak ada evaluasi terkait tadi hal yang terbarukan dalam metodologi di rehabilitasinya nanti. Gitu, terus masalah pembiayaan dan lain-lain. Ya kita sih
upaya ini kita dukung. Cuma keikutsertaan kita sebagai organisasi masyarakat sipil sejauh mana? Ya, itu penting ya. Itu menjadi sebuah catatan nanti ya ke depan. Kan pembelajaran banyak dari kita nih. Pembelajaran. Best practice banyak. Dan jangan lupa tadi bahwa angka terbesar itu waktu waktu yang kita itu pernah 21.000 orang yang direhab itu atau dapat terapi rehabilitasi itu dalam 1 tahun. Dan angka yang besar itu adalah yang dikerjakan oleh dari masyarakat. Rehab basis masyarakat. Ya, artinya itu banyak sekali yang dilakukan sama masyarakat sipil ya. Oke, terima kasih makasih Pak Haji Ferry Kamil. Makasih Suhu Ham Production. Gini dong. Ombud komunitas pecandu nafsa di Depok. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan ngopi-ngopinya membuahkan sebuah hasil. Ini startup ya, sebagai startup kita dari Universitas Terbuka Ham Production ingin sedikit nanti akan juga ada beberapa podcast materi yang bisa kita sampaikan untuk banyak orang nanti ya Mas ya. Akhir kala dari saya mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.